Jadi menurut aku ada tuh hal yang wajar karena kan nggak, kita sebagai manusia nggak dituntut harus bisa ini ono ini kucurut, bener nggak? Kalau Anwar mungkin karena terlahir di keluarga yang memang harus bisa, iya kan? Apalagi kan Anwar disuruh ini nyapu, ngepel pas zaman mama Anwar lagi jaga kantin kan. Aku bebenah rumah kayak gitu. Nah kalau misalnya kita Willy kan orang udah terlanjur kaya. Jago kandangnya dan lu tadi boleh berapa kali cetak gol juga. Oh iya dong. Dan lucu juga lu cara mainnya. Iya, itu ada strategi khusus ya. Jadi kan kebetulan memang Anwar ini kan salah satu dibilang nggak suka olahraga tapi minat di bidang dibilang minat juga tapi nggak begitu suka karena kan ya tahu sendiri ya kalau olahraga kan ya keringetan gitu. Terus tiba-tiba ini secara tiba-tiba randomly aja ya di calling dong, Anwar main jadi jago kandang program terbarunya di RCTI kata gitu. Terus aku bilang, hah, main apaan? Dan kamu tahu aku udah ngiyain aja karena aku pun kalau ada tawaran kerja pun dari manajer aku ngiyain apapun itu genrenya aku iya karena pertama belajar kan. Terus tiba-tiba udah dapat callingan main futsal, langsung kaget. Tiba-tiba aku telepon manajer aku, jangan diambil ya, aku malu, aku bilang kayak gitu. Kata manajer aku nggak apa-apa, ini cuman olahraga fun ya, fun match kata gitu. Saya bilang, iya tapi tetap aja ini kan yang nonton anak sekolah, lawan anak sekolah, thanksin juga dong, malu juga kan. So aku bilang sama manajer aku, bah, karena manggil abah kan, tapi aku nggak pernah olahraga futsal. Mungkin kalau bulu tangkis waktu pas main Rapi dikasih jeda seminggu buat latihan, sampai aku nyewa atlet ya kan, buat ngelatih Anwar tuh. Lah kalau ini callingan jam 9, mau beli sepatu juga kita agak sempet, mau ngelatih juga nggak sempet. Akhirnya kok malam-malam nonton YouTube ngeliatin futsal tuh bagaimana. Ternyata aku bingung ya, orangnya banyak, 5 orang ngejar-ngejar satu bola, akhirnya puyeng kita ya. Tim A 5, tim B 5, 10 ngejar-ngejar satu bola. Tapi ya udah, akhirnya finally buat aku tuh kayak hal yang baru buat aku. Akhirnya tadi orang juga pada bilang, War, seneng dong katanya main bola kata gitu. Dan kedepannya insya Allah aku jadi seneng. Tadi ngajakin juga kan Om Ogi, terus juga ada Andres berdua sama El ngajakin, War siap Senin main bola yuk bareng sama artis-artis kata gitu. Nggak apa-apa. Oh, SFT. Iya itu dia main sama Bang Billy. Ya namanya kan kita belajar ya kan gitu. Tapi tadi jawab lu anu bisa golin lu tadi. Jadi namanya kita coba-coba, itu lagi faktor hoki. Tapi gimana susah dong main bola? Ternyata main bola itu susah. Kita harus tahu lawan. Tapi kalau secara secara mainnya gampang. Tapi kita harus ada strateginya kan. Kayak bola harus oper ke sono, oper ke sini. Terus ada kayak misalnya nggak boleh dipegang. Kalau out kita bolanya nggak boleh dikejar. Atau nggak boleh kita yang nendang, harus ada siapa yang nendang gitu. Tadi kan aku udah beberapa kali dapat kartu ya kan. Dapat kartu kesempatan khusus. Main monopoli kali kayak gitu. Jadi akhirnya aku tahu lah. Jadi knowledge baru buat aku juga. Terus teman-teman pada bilang suka. Ih seru tahu. Aku langsung kayak awalnya kan aku tegang. Gimana dong nih, gimana? Udah santai aja, ini kan fun match katanya gitu. Terus ya udah, kayak learning by doing aja. Jadi next lu mau tetap mau olahraga sepak bola? Mau ini akan menjadi hal baru buat Anwar. Kan kalau Jerayut kan dengan bulu tangkisnya, dengan polinya. Ya kalau Anwar pengen belajar gitu, bukan mendalami tapi ya udah buat olahraga aja, olahraga buat ngeluarin keringet. Di sela-sela syuting kita juga kayak seneng. Itu olahraga tuh seneng, tahu nggak? Tadi kan aku sempat ngantuk di mobil kan karena pulang malam. Terus di mobil di sini tuh nyampe sini jam 5:30, tidur sampai tadi briefing. Olahraga nggak capek, kayak fun, kayak ada sesuatu hormon yang tersalurkan itu kayak wah nice to meet you gitu, kayak nggak tahu seru aja gitu interaksi, tarik sana tarik sini gitu, kayak best seller pokoknya. Ih seru banget pokoknya, bener nggak tahu, kayak ada senang aja, kayak ada happy ending gitu, kayak oh my god gitu. Tapi gimana saja kan, sorry ya, olahraga tuh kan olahraga yang laki banget dan pasti aku nggak takut apa namanya cedera atau tendang cukup ini juga. Nah itu ada kepikir nggak resiko-resiko? Ada, itu dari malam. Salah satu kenapa Anwar tadi nggak mau ngambil si jago kandang ini karena Anwar pikir satu, aku tanya outdoor apa indoor? Outdoor. Wah panas nih. Tahu sendiri saya kalau perawatan berapa jutain kemarin habis infus ya kan, 70 juta sekali infus biar sampai putih begini. Dulu kan saya kan tengil hitam banget, dekil dulu. Pasti pemirsa tahu kalau misalnya pas tahu perjalanan Anwar hitam dekil. Iya bener kan? Abang juga dulu kan liputan dilihatin ke rumah. Infus. Iya bang. Iya bang. Terus saya takut kan karena panas. Terus kata manajer aku, enggak apa-apa. Ini kan salah satu hal yang baru juga. Nanti kan Anwar jadi orang lain notice. Oh ternyata bisa olahraga juga. Oke, iyain. Terus aku tanya lagi. Wah, nonton di YouTube ada orang futsal kakinya pada bedel, pada jatuh. Terus tiba-tiba kayak senggolan sama temennya. Kayak begitu cedera. Aku bilang, wah ngomongin manajer aku nggak mau nih. Enggak, gue udah memastikan sama tim kreatif. Ini cuma fun match katanya gitu. Nggak ada yang kekerasan apa gimana. Dan tadi fun juga sih. Maksudnya malah aku yang gasak gerusuk. Aku yang narik-narik si anak sekolahannya. Terus aku yang gini-giniin sampai
Bang kalau main santai aja katanya gitu. Lu nggak tahu main apa siapa? Ibu-ibu. Gitu sih jadi. Jadi buat Anwar tuh nggak ada kendala ataupun ketakutan. Karena balik lagi kan kalau misalnya kita mainnya hati-hati sesuai dengan rules, apalagi ternyata ada apa namanya suka kayak prit-prit gitu. Apa namanya? Siwit. Wasit. Kok siwit? Siwit mah ini ya. Itu apa namanya rumput laut. Wasit ini ada wasitnya. Jadi ada yang mengkontrol semuanya. Pelanggaran-pelanggaran apa kita boleh apa enggak kayak gitu. Jadi ya it's okay, easy going lah. Ini. Berarti next lo akan terus mengemari olahraga. Iya, makanya tadi aku sempat minta-minta juga kan sama tim kreatif sama produser, aku bilang gini, ntar kalau ada lagi gue mau ya main apa, main badminton, apa ntar main boxing, ada butuh saya siap ntar saya latihan, tapi jangan ngasih tau, jangan dadakan, bisa seminggu. Jadi saya juga bisa, ibarat kata bisa mempreparation gitu. Yes, exactly. Oke, Man. Sedikit tuh tanggapan luar nih, kan ada kalau ngeliat mungkin Aur juga tahu ada kayak Nikita Willy yang ternyata Nggak bisa nyapu. Terus nggak bisa nyetrika juga gitu. Sampai minta diajari sama asisten rumah tangga di rumah. Terus ada lagi juga Gigi yang juga nggak bisa nyapu, Nya Ramadhani yang nggak bisa Buka kuah salak. dan masak telur. Terus ya itu tanggapan lu sendiri gimana sih itu, dan itu hal wajar nggak sih sebetulnya, artinya nggak perlu semuanya harus bisa juga gitu. Nah, perlu gimana? Kalau tanggapan Anwar ya, yang sedang rame nih. Anwar menikah, tahun ini Anwar akan menikah Jangan gosip. di Jerman. Ih coy, jauh banget gua kebesanan ke sono. Jadi gitu guys, kalau aku menanggapi ya hal-hal yang tadi kan lagi rame nih kan, teman-teman artis yang katanya nggak bisa nyapu nih, kita Willy, terus ya juga siapa nih Ramadhani nggak bisa ngupas salak, terus ada beberapa Gigi juga nggak bisa nyapu, nggak bisa ngapel atau apa. Buat aku itu hal wajar aja, karena kan kita dituntut hidup itu, ini prinsip Anwar ya. Lihat dari mana sudut pandang kita memandang ya kan. Kalau misalnya kita sebagai manusia ya kebiasaan kita kan pasti punya masing-masing. Ada orang bisa karena memang faktor keterpaksaan, ada orang nggak bisa juga karena faktor keadaan. Contohnya kan teman-teman kita. Kalau Nikita Willy kan memang dia bilang sendiri, karena pas saat kecil saya disuruh kerja sama ibu saya, iya enggak. Jadi, oh iya benar. Ini mama aku, ini papa aku ya. Dulu kita di sinetron barengan, makanya first time aku ketemu aku kayak First time. iya. Gue pengen ngomong anjing nih. Ya sabar. Oh nggak boleh ya? Sabar. Iya. Biar jelas dah. Kok nggak nempel? Kok muka kita mirip ya? Aduh gue kecewa dong. 1, 2, 3. Oke agak depanan biar nggak nempel. Nah gini 1, 2, 3. Oke. Masya Allah, tabarakallah, ditekin aku. Iya. Mau kemana? Ke Polda. Pulang. Oh iya, pulang. lu jangan ngomong Polda, gua Pak. Polda bahasanya. Iya, tapi lu mah lu ngeketin gua. Jangan dong. Oh iya. Jangan. Kamu hati-hati sayang. Tapi hati-hati ya. Mami gitu. Iya jadi itu tadi itu gara-gara aku sinetron bareng tahu. Jadi beliau itu yang ngajarin aku sinetron pertama kali gitu. Jadi kayak Masya Allah tabarakallah ketemu di sini. Lanjutin ya. Jadi menurut aku ada tuh hal yang wajar karena kan kita sebagai manusia nggak dituntut harus bisa ini ono ini kucurut, bener nggak? Kalau Anwar mungkin karena terlahir di keluarga yang memang harus bisa, iya kan? Apalagi kan Anwar disuruh ini nyapu, ngepel pas zaman mama Anwar lagi jaga kantin kan. Aku bebenah rumah kayak gitu. Nah kalau misalnya kita Willy kan orang udah terlanjur kaya, dia pemain sinetron dari kecil, bener nggak? Jadi ya wajar-wajar aja, nggak apa-apa. Aku malah mikir kayak, oh yes oke. Berarti dia kebiasaannya apa ya? Nyari duit. Nah orang yang belum nyari duit belum tentu bisa nyapu, orang bisa nyapu belum tentu bisa nyari duit. Jadi kayak ya terserah lah orang mau bagaimana sih gitu. Kayak Gigi, memang dia udah kaya dari zaman dulunya, maknya dia punya house gede gambreng ya kan. Terus dia nggak bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena pada saat itu kan ada yang ngerjain gitu. Nggak apa-apa udah. Ini netizen yang ribet. Oke, tapi gimana sih berarti kan ya setidaknya minimal bisa lah, karena itu kan katanya ya itu kan notabene Basically, seorang perempuan. yes. Ya kalau buat Anwar balik lagi ya, mau bisa mau kagak, kalau misalnya kita mau belajar ya pasti bisa lah. Mungkin ya maaf, ini yang ngegede-gedein itu netizen sebenarnya bisa, tapi maksudnya nggak ekspor sekali gitu loh. Paling nyapu cuman tahu nggak sih, nyapu paling cuman ruang tamu, bukan nyapu lapangan. Saya juga kalau suruh nyapu lapangan kagak bisa gitu kali. Cuma netizen kan kayak gue nggak bisa nyapu nih, lebay gini-gini. Padahal mah mungkin nggak bisa nyapu area luas, serumah kan bisa, rumah dia kan gede ya, nggak bisa nyapu semua gitu. Dan butuh bimbingan, orang nyapu kan capek. Bagi-bagi rezeki lah sama orang, sama asisten rumah tangga, bener nggak? Orang punya duit kasih dia kerjain, bukan berarti malas kan? Punya duit, gitu. Apaan kelihatan? Enggak. Tetek gua kirain. Oke, tapi tadi butuh sendiri gimana? Ya artinya nggak perlu harus disamaratakan
Yes, exactly. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, netizen, Anwar atau siapapun itu, jangan memukul rata semua cewek harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Semua orang punya keahliannya masing-masing. Selama itu tidak merugikan kita, kecuali memang misalnya si orang yang nggak bisa nyapu itu keluarga kita, boleh dia lu jejak-jejak gitu kan. Tapi kalau di keluarga orang lain dia enjoy, the fine, dia gimana, is okay. Yang repot sama netizen kadang sekarang nih bener deh, netizen tapi ya bukan gimana-gimana ya, namanya netizen Indonesia. Kadang ada baiknya, kadang ada maaf kurang baiknya. Kurang baiknya kadang suka ngata-ngatain artis, suka bilang anak ini kuclut, tapi baiknya adalah ketika kalau misalnya ada kasus, misalnya ada hal yang mencongkel harga diri rakyat Indonesia atau orang yang bener dicongkel, pasti dibelain sama netizen. Misalnya ada orang yang maaf penipu terus hilang kabarnya apa, dicari sama netizen. Netizen itu kayak intel. Makanya aku bilang kayak buat netizen Indonesia, thank you very much, tapi ayolah kebersamaan ini dipakai untuk hal-hal yang positif gitu. Itu pesan yang harus di-notice ya. Aku pun sama, aku public figure mungkin sama teman yang lain khususnya Anwar. Aku nggak mungkin ada di dalam kamera seperti ini, nggak mungkin ada TV ini tanpa adanya netizen, bener nggak? Karena netizen yang nonton, yang ngomentarin. Tandanya kalau dia memberikan komentar, kritik dan saran, tandanya apa? Berarti dia notice sama kita, dia nonton kan? Iya kan bang? Gitu. Thank you ya.